Saudara Damian dan saudari Widya. Apa benar kalian berdua punya hubungan yang spesial? Dan apa mungkin kalian sengaja menyingkirkan Valerie supaya hubungan kalian aman? Omongan Anda arahnya kemana ya? Saya nggak paham. Saya nggak ada hubungan apa-apa sama Widya. Anda mungkin bisa bilang Anda nggak punya hubungan apa-apa sama Widya. Tapi saya punya informasi bahwa adik ipar Anda ini pernah jatuh cinta sama Anda. Jujur, saya juga baru tahu kalau hal itu. Saya juga nggak nyangka kalau ternyata Widya punya perasaan sama saya. Kamu juga kenapa nggak bilang dari dulu, Wid? Kenapa kamu malah comblangin aku sama kakak kamu? Yang namanya cinta nggak harus saling memiliki. Dan aku gak mau jadi perempuan yang bikin kamu durhaka sama mama kamu. Sekalipun aku sangat-sangat cinta sama kamu. Aku mencintai Laras. Tapi sampai sekarang Laras belum juga ditemukan. Apa ini artinya cinta aku ke Laras juga nggak harus memiliki? Ya. Saudara Sekar, saya perlu tahu apa yang Anda lakukan sebelum dan sesudah meninggalnya saudari Valerie. Saya sudah melakukan tugas saya sebagai perawat sesuai SOP dari dokter Mas Satria. Dan saya udah ngasih obat dengan benar. Dan waktu Mbak Valerie meninggal, posisi saya itu ada di kolam renang bersama Mbak Widya dan Lily. Jadi saya sangat yakin bukan saya pelakunya, Mas. Oke. Sebelum memberikan obat-obatan, apakah Anda mengecek tanggal kadaluarsa obatnya? Saya selalu cek. Dan saya udah ngasih obat dengan benar, Mas Satria. Oke. Lapor, Nak. Ya. Hasil pemeriksaan suntikan terdapat sisa insulin. Dan itu tidak boleh diberikan kepada saudari Valerie. Itu mengindikasikan ada kelalaian. Dan Suster Sekar bisa ditetapkan sebagai tersangka. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Mas Satria, saya nggak mungkin ngasih insulin ke dalam obat itu. Saya yakin ada orang yang sengaja mau ngancurin nama baik saya dan ngancurin karir saya. Tenang, tenang. Ini baru temuan. Kita masih harus perlu membuktikan kebenarannya. Mas Satria, tolong saya, Mas. Saya nggak mungkin melakukan hal seperti itu. Tolong saya, Mas. Saya nggak mau ditahan. Ya. Kalau itu permohonannya, saya akan usahakan Anda untuk tidak ditahan. Hanya saja tetap menjadi tahanan rumah. Dan itu pun Anda harus mengajukan surat permohonan serta melakukan wajib lapor. Dan satu hal lagi, Anda harus kooperatif. Kapanpun pihak kepolisian memanggil, harus datang ke kantor. Baik, Mas Satria. Tidak boleh keluar kota, tidak boleh pergi jauh-jauh. Sebagaimana diatur oleh pasal 31 KUHP. Dan saya akan menjadi penjamin Anda. Kasian amat lu, bisa jadi yang dituduh. Gimana ceritanya? Kok bisa jadi lu ngebunuh orang, bunuh semut aja lu takut, apalagi orang. Ya itu dia, Bang.
Saya kan gak ngelakuin apa-apa. Bang Jali bisa nggak bantuin saya selidikin soal kasus ini? Bang, saya udah difitnah. Saya juga yakin kok arwahnya Valerie pasti nggak tenang karena tahu saya nggak salah. Tenang. Kita pikirin aja dulu. Mulai sekarang, Sekar udah nggak akan pernah bisa lagi ganggu aku sampai aku. Maksudnya gimana? Maksudnya Sekar udah nggak akan ganggu hubungan kamu sama Satria lagi gitu? Lebih tepatnya, nggak akan pernah bisa ganggu lagi. Kenapa nggak bisa? Emang Sekar kenapa? Karena aku dapat kabar kalau Sekar itu udah jadi tersangka di dalam kasus kematiannya Valerie. Valerie itu pasien yang dia rawat. Mas Satria, stop. Berhenti, Mas. Kenapa? Aku kayak kenal suara piano itu. Suaranya mirip lagu yang dimainin Mbak Valerie waktu di kafe sebelum dia meninggal. Sekar, kenapa? Kok minta berhenti? Mas Satria dengar suara piano nggak? Piano? Gak ada suara piano. Aku bisa ngerasain arwah Mbak Valerie di sekitar sini. Sayangnya aku nggak bisa lihat. Kalau gitu Tante berharap Sekar terbukti telah membunuh pasiennya. Dengan gitu kan dia dapat hukuman seberat-beratnya tuh. Iya enggak? Aku juga berharap kayak gitu, Tante. Semoga ya. Ya. Tante telepon Satria dulu ya. Sebentar ya. Halo, Ma. Sat, kamu jangan deket-deket Sekar. Karena dia tersangka kasus. Apa sih, Ma? Mas Satria nggak usah anterin saya pulang ya. Saya bisa jalan kaki kok dari sini. Tapi udah malam, Sekar, bahaya. Aku anterin aja. Gak apa-apa, Mas. Saya nggak enak sama mama kamu. Saya nggak mau ngerusak hubungan kalian. Kamu turutin aja maunya mama kamu. Lagian kan saya emang tersangka. Udah, Mas Satria nggak usah khawatir. Saya aman kok. Sekar, jujur aku nggak akan tenang kalau ngebiarin kamu pulang sendirian. Di satu sisi aku mau anterin kamu pulang, tapi di satu sisi aku juga nggak bisa maksa. Kalau emang kamu mau pulang sendiri ya oke, tapi hati-hati dan kabarin ya. Iya, Mas Satria. Dan satu hal lagi, Sekar. Aku janji sama kamu, aku akan pulihkan nama baik kamu. Aku nggak akan tinggal diam. Makasih, Mas. Sama-sama. Aku permisi ya. Hati-hati, Mas. Lili kangen, Ma. Lili sabar ya. Mama udah tenang di surga. Mama udah gak kesakitan lagi. Lili doain Mama ya, biar Mama tenang di surga. Siapa yang bawa kursi roda ke sini?
Lili, mau istirahat kan? Yuk, mau naik kursi roda mama nggak?